Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini ada kabar hot gitu ya. Kabar hot, kabar panas sekali teman-teman dari member New Era Media. Oke, aplikasi New Era Media yang modusnya nonton video iklan. Investasi bodong, money game, skema Ponzi teman-teman ya. Ada kabar yang menurut saya bagus gitu ya. Dari korban, mungkin real korban gitu, karena kan banyak ya kalau investasi bodong skema Ponzi seperti New Era Media ini, banyak yang ngaku korban padahal mereka upline atau leader Ponzi gitu. Mereka ngaku korban ya supaya mereka tidak menanggung gitu ya, istilahnya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian downline-nya, bawahannya, member yang mereka ajak gitu. Nah mungkin salah satu member, bukan satu sih, ada beberapa orang gitu ya, member New Era Media ini memang real orang awam. Wah, ini bagus nih untuk sampel gitu ya. Kalau sampai leader-leader Ponzi ya, khususnya upline dia ya yang menjadi real korban itu dilaporkan atau dimintai pertanggungjawaban gitu. Misal kalau nggak salah, nanti saya lebih jelasnya, ini intro saja dulu teman-teman ya. Kalau nggak salah puluhan juta gitu ya. Sebetulnya leader Ponzi masih bisa kalau mau mengganti rugi gitu. Tapi kalau nggak mau mengganti rugi, kan Bareskrim atau Polri pernah menyatakan bahwa setiap leader atau upline yang terbukti menjadi upline lah atau leader di money game skema Ponzi itu bisa dipidana gitu ya. Nah mungkin inilah waktunya gitu teman-teman ya, untuk sampel supaya ada contoh lah minimal leader atau upline Ponzi yang bisa dikatakan dihukum gitu teman-teman ya, karena mereka ya leluasa banget nyebarin investasi bodong, money game skema Ponzi, berbagai modus gitu. Kali ini modusnya mesin iklan, modusnya nonton iklan New Era Media itu. Tapi sebelumnya di sini saya mau ngasih info dulu ya. Di kemarin kan saya bikin video tentang New Era Media yang memang sudah fix scam ya, itu sudah tanda-tanda yang klasik, pemeliharaan bank, sistem WD macet, ada event besar, itu kan ciri-ciri investasi bodong skema Ponzi mau kabur gitu ya. Kalau kalian yang sering nongkrong di channel saya pasti paham ya, hampir semua yang saya bahas ketika aplikasi investasi bodong, mau modus apapun itu ya, nggak hanya nonton iklan, banyak sekali modusnya. Ketika mau scam membawa kabur uang deposit para membernya itu dengan mengadakan event gede-gedean, ada diskon, terus ujung-ujungnya WD macet, alasan karena banyak yang mengupgrade VIP, terus karena banyaknya yang melakukan penarikan, sistem pemeliharaan bank bermasalah. Itu modus klasik teman-teman ya, modus klasik. Kenapa saya tahu? Ya kan bukan kali pertama ya saya membongkar investasi bodong seperti ini. Bukan kali pertama, sudah ratusan kali teman-teman ya. Ya udah 900-an video gitu saya membongkar investasi bodong skema Ponzi ini. Ya di akhirnya tetap sama, alasannya alasan konyol semua, alasan klasik. Nah di sini ada yang share mungkin video saya yang kemarin gitu ya, di grup New Era Media Support Team. Wah keren juga di share ya video saya. Semoga mereka pada sadar, semoga gitu kan. Nah di sini tapi ada yang ya berkomentar gitu ya di grup Telegramnya, namanya Arifin Putra Wong Magetan ya. Enak dibayar YouTube, itu subscribe udah banyak, udah monet juga pasti untung berkali-kali dia. Aduh ya iyalah ya, tapi konten saya ini bukan konten menjerumuskan orang lain gitu.
Kalau masalah untung berkali-kali, saya enggak berkali-kali ya. Yang untung berkali-kali adalah pemain Ponzi yang kebetulan jadi YouTuber. Banyak kan YouTuber Ponzi yang suka share investasi bodong skema Ponzi seperti ini dengan modus nonton iklan, modus sewa mesin banyak ya. Mereka lah yang untung berkali-kali lipat gitu ya. Gitu. Mungkin itu juga mungkin untung berkali-kali lipat ya. Tapi kalau saya ini yang namanya Arifin nggak tahu kali ya. Emang nge-YouTube itu langsung dapet AdSense dolar gede apa gitu? Yang enggak lah, receh ya. Receh. Kadang satu video itu enggak nyampe $1 ya. $1 bayangkan cuma katakanlah 14 sampai 15 ribu ya. Itu kadang enggak nyampe gitu. Recehan doang, cuma untuk jajan aja, cuma untuk jajan beli ginian nih ya, beli gudang garam. Bukan buat makan juga. Terus di bawahnya kontennya nggak jelas dan nggak ada faedahnya. Wah, yakin nih Pin ya. Ini masih dari yang namanya Arifin nih. Kontennya nggak jelas dan nggak ada faedahnya. Masa sih? Dari ratusan kali saya membongkar investasi bodong seperti ini kan selalu terbukti. Masa nggak ada faedahnya ya? Saya banyak tuh di inbox, ke medsos saya yang ini bukan saya ria gitu ya. Banyak yang ngucapin terima kasih. Bahkan gak hanya online, offline pun banyak gitu ya. Di lingkungan saya aja udah beberapa orang awam yang terjerumus, kena tipu dan ya mengapresiasi gitu. Faedahnya di sana. Ya meskipun sampai kapanpun gak akan cocok ya pemain Ponzi dengan saya akan membongkar, mereka merekomendasikan. Ibaratnya kayak maling sama polisi aja gitu ya. Kayak maling sama polisi aja. Maling bikin kejahatan, polisi nangkepin maling kan kayak gitu. Terus di bawahnya dia cari viewers di saat NEM scam. NEM itu name New Era Media. Wah, ini dari Mas Nurdin nih ya. Nurdin namanya. Mungkin Nurdin Top gitu, Top. Mungkin. Dia cari viewers di saat men-scam. Aduh, di saat name scam, New Era Media scam. Perasaan enggak lah. Enggak, dari pertama loh. Bahkan semua video-video saya itu enggak ujuk-ujuk gitu ya. Enggak tiba-tiba saya bahas, wah ini New Era Media mau scam nih, saya bahas buat nyari AdSense, nyari viewers. Enggak juga. New Era Media itu berbulan-bulan sudah pernah saya bahas. Berbulan-bulan sudah pernah saya bahas, lebih dari 1 kali. Enggak saat aplikasi New Era Medianya macet doang, mau scam enggak ya. Kebiasaan saya dari mulai muncul, kalau saya menemukan langsung saya bahas gitu. Jadi kan enggak ngelihat wah ini bakal rame enggak saya bikin konten, ini bakal rame saya bikin konten, enggak. Yang penting ada yang, ketika saya melihat atau menemukan aplikasi investasi bodong skema Ponzi, itu langsung aja saya bahas. Mau ada yang nonton mau enggak itu urusan lain, itu urusan belakangan gitu ya. Yang penting informasikan dulu gitu. Terus di bawahnya lagi Arifin lagi nih. Bukan itu saja, masih ada yang lain. Ya banyak. Di antaranya banyak teman-teman saya yang juga YouTuber yang ya bisa dikatakan aktivis juga lah. Aktivis anti investasi bodong skema Ponzi gitu. Kenapa saya katakan anti? Ya anti dalam artian ya harus anti kepada sesuatu hal yang negatif gitu. Investasi bodong itu kan ilegal. Money game skema Ponzi itu kan dilarang, baik oleh negara ataupun agama. Jadi untuk orang awam ya, Ponzi itu diharamkan juga oleh agama. Bahkan semua agama, sepengetahuan saya, semua agama mengharamkan Ponzi. Ya, untuk lebih lanjutnya silahkan kalian cari informasi tentang money game skema Ponzi. Hukum-hukumnya gimana? Terus di bawahnya ada lagi Darmani ya. Orang munafik tuh kayak gini. WKWK parah banget. Aduh, munafiknya di mana ya? Munafik itu kalau saya bikin konten video membongkar padahal di belakang saya main, nah itu baru munafik man ya.
Nah, di sini saya nggak munafik, ya, nggak main kok, ya. Kalau munafik itu saya bikin bongkar video saya bikin konten bongkar-bongkar aplikasi investasi bodong, padahal di belakang main. Nah, itu baru munafik. Tapi kan saya nggak gitu, ya, nggak main, ya, fokus membongkar. Tapi kan banyak youtuber lain gitu, ya, misalnya awal-awal membahas seolah-olah merekomendasikan, padahal mereka ikut main, misal kayak gitu, ya. Terus di akhir-akhir ketika aplikasinya sudah gelagat atau gejala mau scam, mereka seolah-olah membongkar gitu, padahal mereka main. Mungkin ada yang seperti itu youtubernya, ya. Terus di sini ada lagi, nah, Arifin lagi nih, iri hati dan pikiran cuma keuntungan pribadi sendiri. Aduh, iri hati. Gini ya, kalau dikatakan iri, enggak juga gitu. Ngapain saya iri sama maling gitu kan? Money game skema ponzi itu kan skema maling, ya. Masa saya iri sama maling, sama mental maling? Enggak lah. Iri enggak, iri hati enggak gitu, ya. Kalau iri, misal kalian iri nih sama teman kalian, dia banyak uang, wah, tapi dia maling gitu. Masa harus jadi maling gitu kan? Atau kalian iri nih, kalau iri itu kan ibaratnya kayak tinggal diikutin aja caranya gitu, ya. Kalau mereka pemain ponzi, ya, saya juga bisa main ponzi, bisa banget, ya. Medsos saya banyak, channel saya banyak, bahkan bukan hanya ini, bisa merekomendasikan, tapi nggak saya lakukan. Kenapa? Karena tahu maknanya, artinya money game skema ponzi itu adalah skema maling. Kalau saya mempromosikan, berarti saya punya mental maling dong. Nah, berarti saya nggak mau punya mental maling, ya. Meskipun susahnya saya nggak pernah main ponzi, main judi, nggak pernah, ya. Susah apapun saya gitu. Terus di sini Arifin lagi nih, sekali blokir akunnya, apalah ini. Itu orang cuma mematikan rezeki kita saja, nggak berkah. Waduh, mematikan rezeki. Ya, kalau rezeki itu yang bener lah gitu. Jangan main ponzi, kan haram itu, oleh agama diharamkan, oleh negara dilarang, ilegal. Ya kan sama kayak maling. Coba maling legal nggak? Ilegal. Mau maling ayam, maling apapun, maling celana dalam pun itu namanya maling tetap, ya. Dan skema ponzi adalah skema maling, membayar member dari uang member lain. Adapun dalam hal ini modusnya adapun tugasnya ini nonton iklan, itu hanya modus, ya. Jualan narkoba juga itu kata pengedar narkoba atau bandar narkoba itu bisnis gitu, ya. Rezeki katanya, ya. Copet juga bilangnya hasil nyopetnya itu rezeki gitu. Terus di bawahnya nama pembisnis, namanya kali ya. Namanya pembisnis harus tahu jalur tujuannya, sama-sama cari rezeki. Kenapa malah ada-ada aja bikin seperti itu? Bisnis, ya, mereka bilangnya sih ini bisnis online, ya. Bisnis online sesat gitu, teman-teman, ya. Bisnis online, mereka bilang nggak mau mereka itu dibilang ini ponzi. Bisnis online. Padahal bisnis online bukan yang ginian, ya. Ini jelas dilarang gitu, investasi bodong skema ponzi itu. Terus di bawahnya, kalau Pak Arifin lagi nih, kalaupun punya channel yang faidah bermanfaat bagi orang lain, ya udah jelas kan, channel saya ini kan bermanfaat, tapi bermanfaatnya bagi orang yang normal, orang sehat. Kalau orang yang kurang sehat dan di atas normal, ya nggak mungkin bermanfaat. Kan sudah sering saya katakan, channel saya nggak mungkin berguna untuk para pemain ponzi, residivis ponzi. Nggak mungkin berguna, ya. Kan bertentangan. Mereka merekomendasikan, saya membongkar, nggak akan menyatu, ya. Gitu. Nggak akan ada faedahnya untuk mereka channel saya ini. Tapi kalau untuk orang awam, itu ada faedahnya. Dan tadi kan saya katakan, banyak yang terbantu, bukan hanya channel saya, channel lain juga, ya. Teman-teman saya yang membongkar investasi bodong, money game skema ponzi itu bermanfaat. Bermanfaat mana? Menjerumuskan orang lain atau menyelamatkan orang lain. Bukan maksudnya sok pahlawan gitu, ya.
tapi lebih baik menyelamatkan orang lain gitu. Masalah AdSense YouTube itu kecil. Kecil banget ya, kecil. Sebulan paling berapa, nggak nyampe 3 juta sampai 5 juta pun nggak nyampe gitu cuk. Kan saya katakan cuma untuk jajan ini aja gitu ya, bukan buat makan juga. Nah ini nih ya, ini mungkin dia leader, pasti leader. Kalau kalian sudah masuk ke grup-grup Telegramnya, meskipun sudah scam, mereka itu nantinya akan membujuk kalian untuk bermain lagi di investasi bodong lainnya, dan mereka menjadi leadernya gitu teman-teman ya. Nah di sini yang kita tunggu-tunggu nih, saya nggak akan tampilkan karena ini grup WhatsApp teman-teman ya. Saya ada informasi kan, kalau teman-teman yang sering mampir ke channel saya sering katakan saya banyak intelijen di grup-grup yang di dalamnya bisnis online Ponzi atau penikmat investasi bodong sama Ponzi. Nah, saya selalu ada intelijen lah, bahasa kerennya itu ya. Nah, di sini ada ya, ada laporan, ada yang ngasih info gitu ya. Bang, ini ada korban New Era Media yang ini katanya sudah melapor ke kepolisian. Oke. Nah, di sini ada percakapannya karena yang ngasih informasi saya, informan saya, ya bisa dikatakan bahasa kerennya intelijen ya, itu masuk di grup WhatsApp-nya. Oke. Kan kalau grup WhatsApp saya nggak bisa akses gitu kan, saya bukan pemain New Era Media, jadi nggak nemu gitu. Kalau di grup Telegram itu kan bisa dicari. Terus, nah di sini ini mungkin percakapan korbannya, tapi saya nggak akan tampilkan di sini karena ini privacy teman-teman ya. Saya tunggu hari ini. Kalau besok masih tidak bisa withdrawal WD ya, saya laporkan ke ranah hukum. Wah bagus tuh. Nah di bawahnya lagi ada lagi yang bersangkutan ya, ini saya katakan bisa jadi real korban, orang awam yang kena tipu dan kebetulan punya uang mungkin, karena mereka mampu melaporkan leader ke jalur hukum ya. Kalau yang nggak punya uang udah kena tipu ya lemes gitu, tapi kalau yang masih punya uang ya pasti mereka akan bikin jerak tuh ya, leader Ponzi ya. Oke, yang bawahnya saya diundang oleh leader yang ada di mana ini? Awalnya dari Facebook, lalu saya diundang masuk ke grup Telegram. Saya apa ini? Nggak jelas juga ini. Saya tiba-tiba nggak bisa melakukan penarikan. Oke. Jadi intinya dia ini ada yang ngundang teman Facebook. Mungkin teman Facebook atau apalah, intinya tadi di Facebook lalu dia masuk ke Telegram New Era Media yang di Telegram gitu ya. Nah dia tuh nggak kenal sama orangnya, sama yang ngajaknya, tapi dia sudah melaporkan dan ada nomor HP-nya dan akan dilacak. Wah, yang ada di grup Telegram hati-hati tuh leader ya. Wah, banyak offline tuh di sana. Jadi kalau orang awam sebaiknya kalian keluar dari grupnya, dari grup Telegram itu, dan segeralah laporkan siapa yang ngundang kalian pertama kali. Itu harus dimintai pertanggungjawaban. Minimal kalau misalkan kalian rugi 5 juta, 10 juta, si offline itu wajib mengganti nominal tersebut. Ya, uang kalian yang didepositkan. Kenapa? Karena mereka pun menikmati uang deposit kalian gitu. Kalau mereka nggak bisa mengganti rugi, ya laporkan ke ranah hukum, pidana masuknya. Ya, sesuai kata Bareskrim nih ya. Itu pidana masuknya. Biasanya perdata dulu. Misal, hey leader, ganti rugi, oke, ganti rugi. Ya udah beres, kekeluargaan, perdata itu. Tapi kalau leadernya mencela lalu kabur, wah, pidana itu. Terus di sini saya sebarkan ke media sosial, media online, televisi. Saya colek Pak Kapolri, Listio Sigit, Bareskrim. Wah ini keren nih. Ini pasti real korban nih ya. Jangan lupa tuh ya, tadi yang di grup Telegram ya, dan ada tuh yang tadi saya bacakan ya. Itu jangan lupa tuh link Telegramnya share
Kapolsek atau Polres ya. Ini orang, nggak akan saya sebutkan ya, kotanya nggak akan saya sebutkan. Oke, saya punya data jejak data digital, apa nih ngetiknya, kayaknya ini orang tua ya. Saya punya data jejak digital masih ada. Polri, Polsek, apa nih? Polri, Polsek bisa melacak ini. Ya emang bisa gitu kan, bisa. Nah terus saya juga kemarin sudah nge-tweet di Twitter dan saya colek Bapak Listio Sigit. Oke, Pak Listio Sigit Prabowo ya, Kapolri. Oke, bagus itu ya. Nah itu saja mungkin teman-teman. Jadi mohon maaf nih saya nggak tampilkan di sini ya yang real korbannya tersebut. Jadi ya mungkin nanti juga muncul ke permukaan gitu. Nanti juga ya mungkin saja bisa masuk televisi nasional, itu lebih bagus teman-teman. Biar Aflen atau leader-leader Ponzi itu jerak gitu. Karena pernah saya katakan, bahkan sering, aplikasi money game Ponzi itu nggak akan terlalu berbahaya. Ingat, nggak akan terlalu berbahaya kalau nggak ada leader-leader Ponzi, kalau nggak ada penikmat investasi bodong skema Ponzi gitu. Karena selalu saya katakan juga teman-teman, untuk orang awam nih ya, karena di balik investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemeliharanya serta menjadi penikmatnya, yaitu pemain Ponzi dan kawanannya. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga berfaedah teman-teman ya. Semoga konten saya berfaedah tentunya untuk orang sehat dan normal gitu. Kalau untuk mereka-mereka yang tadi ya tentu saja nggak akan berfaedah. Tapi saya heran kenapa mereka klik video saya gitu. Karena tujuan saya ini untuk orang awam supaya tidak terjerumus dan terjebak di investasi bodong, money games, skema Ponzi. Oke, terima kasih. Silakan share video ini supaya orang awam di luar sana menjadi paham bahayanya aplikasi investasi bodong, money games, skema Ponzi. Kebetulan di video kali ini saya membahas yang modusnya nonton iklan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.